sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, masih bicara soal hilangnya atau bocornya anggaran-anggaran APBD kita ya, di Jakarta especially, tapi juga mungkin di beberapa daerah lain. Saya menuliskan satu catatan yang berjudul Sherlock Holmes, Pemda, APBD, dan anjing penjaga. Begini. Nah, sahabat, sekali peristiwa terjadi kehilangan seekor kuda pacu yang tentu saja mahal sekali harganya di malam sebelum hari pacuan kuda berlangsung. Maka Sherlock Holmes, sahabat kenal ya, Sherlock Holmes ini seorang detektif terkenal ya, tokoh yang mungkin juga fiktif ya, diminta untuk menyelidiki kasus ini. Nah, perhatikan percakapan Sherlock Holmes dengan Gregory. Ia adalah seorang penyidik dari Scotland Yard. Begini percakapannya. Kata Gregory begini. Is there any other point to which you would wish to draw my attention? Sherlock Holmes bilang, to the curious incident of the dog in the night time. Gregory menjawab lagi, the dog did nothing in the night time. Nah, akhirnya Sherlock Holmes bilang, that was the curious incident. Kira-kira terjemahannya gini, Gregory, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan yang perlu saya perhatikan? Sherlock Holmes bilang, ya, atas insiden yang aneh tentang anjingnya di malam hari itu. Lalu kata Gregory, oh, anjing itu tidak melakukan apapun di malam hari itu. Nah, Sherlock Holmes pun menjawab dengan pamungkasnya, itulah kejadian yang aneh. Sahabat, inferensial itu adalah aktivitas intelektual dalam menarik kesimpulan dari indikasi yang ditemukan. Kalau anjing itu tidak berbuat apapun, artinya tidak menyalak saat pencuri itu masuk ke kandang kuda, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa, nah, sahabat bisa menarik kesimpulan sendiri kan? So, simpulkan sendiri deh. Kalau petugas pengawas anggaran daerah atau APBD, yaitu legislatif atau DPRD, tidak menyalak saat tahu bahwa anggaran yang hilang dalam pengelolaan eksekutif atau Pemda, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota, maka bisa disimpulkan bahwa, ya, simpulkan sendiri ya. Nah, sahabat, akhir-akhir ini beberapa kalangan bertanya kepada saya, apa prestasi yang sudah dilakukan oleh PSI atau Partai Solidaritas Indonesia? Kok gemar amat menyinyiri kepala daerah, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan berbagai daerah lain? Nah, ini pertanyaan yang ya sah-sah saja dan tentu perlu direspon dengan baik. Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang tugasnya merekrut kader-kader terbaik bangsa, yang jelas bukan mantan napi koruptor, untuk bisa ikut dalam kontestasi politik dan menempatkan mereka di parlemen atau legislatif, dan juga di pemerintahan atau eksekutif. Tujuannya jelas bonum publicum, artinya demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Nah, untuk itu perlu direkrut dan dibina kader-kader yang jujur, berkarakter baik, dan cerdas. Artinya ya tidak blow on gitu ya. Supaya proses politik demokratis yang jujur, adil, dan terbuka itu bisa berjalan efektif. Nah, saat ini PSI punya kader yang duduk di kursi parlemen daerah atau DPRD istilahnya. Tugasnya ya mengawasi eksekutif, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota dalam mengelola anggaran dan kebijakan. Fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi itu kita kenal istilahnya ya. Jadi adalah tugas partai politik lewat kader-kadernya untuk terus menjalankan fungsi ini. Bagi mereka yang duduk di parlemen tidak boleh kolutif yang bisa berujung korupsi. Sedangkan yang di luar parlemen mesti berkontribusi dalam partisipasi politik aktif lewat kritik dan sumbang saran. Sama-sama mesti menyalak, tak boleh gagu. Nah, sahabat, sumbang saran itu jelas beda dengan nyinyir tentunya. Kenyinyiran itu suara sumbang, cenderung menghina pribadi atau ad hominem istilahnya, yang selalu tidak relevan alias lari dari subjek wacana. Bahkan sesat logika. Nah, PSI dalam hal ini jadi seperti anjing penjaga atau watchdog yang mesti menyalak tatkala memergoki pencuri anggaran. Dan mesti terus awas dan waspada, jangan sampai ada kawanan perampok yang ikutan masuk ke ke kandang kuda. Jadi singkatnya, yang sebetulnya mesti dipertanyakan adalah kemana anjing-anjing penjaga yang lainnya.
Ya demikian sahabat catatan singkat mengenai peran dari partai politik dan juga kader-kadernya yang duduk di parlemen daerah maupun yang sedang di luar parlemen harus menjadi kader politik yang aktif menyuarakan dan mengkritisi eksekutif dalam upayanya menjaga anggaran dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Demikian kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.